Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore pemirsa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sejarah terkait Giri Kedaton. Di mana di sini saya akan berbagi informasi terkait sejarah perjalanan Raden Paku atau Mbah Sunan Giri ketika beliau dalam masa perjalanan mencari tanah wasiat dari ayahanda beliau yang telah diberikan kepada Raden Paku dengan segenggam tanah yang diberikan dari ayahandanya. Di mana saat itu Raden Paku dimandat oleh ayahanda beliau agar mencari lokasi tempat yang tanahnya sesuai dengan tanah yang diberikannya itu. Jika suatu saat nanti bisa ditemukan lokasi tersebut, maka disitulah Raden Paku diminta untuk mendirikan pondok pesantren guna dakwah syiar Islam di tempat tersebut. Maka ketika pada tahun 1479 Masehi dicatatkan dalam serat Pakem Kekancen Singonegoro dijelaskan di situ bahwasanya pada tahun 1479 Masehi Raden Paku atau Kanjeng Sunan Giri memulai perjalanannya untuk mencari tanah wasiat tersebut dengan didampingi dua pendereknya yaitu Syekh Kujo dan Syekh Grigis. Di awal dalam perjalanan beliau yang dituju adalah sebuah lokasi bernama Gunung Lepit. Disinilah lokasi Gunung Lepit itu berada. Lokasi ini berada di sebelah utara dari Gunung Batang dan berada di selatan dari Gunung Sari. Dikatakan dengan nama Gunung Lepit karena gunung ini berada di tekuan atau di lekukan ya, antara Gunung Batang dan Gunung Sari. Di tempat pertama ini beliau akhirnya mencari satu tempat yang akan digunakan beliau untuk bermunajat, beruzlah, mohon petunjuk kepada Allah di mana lokasi yang tepat. Apakah di Gunung Lepit ini adalah tempat yang sesuai dengan tanah yang dibawa oleh beliau. Sekarang bisa kita lihat pemirsa semuanya, lokasi Gunung Lepit ini sudah rata ya. Jadi lokasi ini tidak seperti pegunungan lagi karena untuk tanahnya ini sudah mengalami pengerukan. Jadi bisa dilihat lokasinya ini sudah agak datar. Tetapi jika diukur dari pemukiman yang ada di sebelah baratnya, itu memang ini juga masih cukup tinggi. Tetapi tidak berbentuk seperti gunung yang menjulang. Nah, di lokasi Gunung Lepit ini beliau beruzlah selama 40 hari. Jadi di lokasi Gunung Lepit ini seharusnya ada satu tempat, di mana satu tempat itu dijadikan oleh Mas Sunan Giri dalam melakukan uzlahnya. Biasanya yang beliau lakukan ketika dalam beruzlah, beliau akan mencari satu objek atau benda yang datar dari batu yang akan beliau gunakan sebagai lapik atau sebagai alas untuk melakukan persujudannya atau uzlahnya. Nah,
Di sini sekarang kita bisa melihat bahwa lokasi ini sudah nampak rata, dan kita juga belum menemukan di mana tempat batu persujudan yang digunakan oleh Mbah Sunan Giri. Ini cukup rimbun ya rumputnya, karena musim penghujan juga gitu ya. Sedangkan di samping ini, di sebelah timurnya dari Gunung Lepit ini sekarang ada Gunung Anyar ya, ada Gunung Anyar di sini. Tapi ketika itu pada saat di masa Sunan Giri, gunung ini masih belum ada, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang berarti ini berada di lepitan begini, dengan menjulangnya Gunung Anyar yang ada di sebelah timur ini. Dan kebetulan juga di sebelah atas itu, di atas itu ya, di pohon-pohon itu, di situ terdapat makam dari Sang Sunan ya, yang menulis Serat Pakem Kekancen Sumenegoro, di mana dari catatan beliau inilah yang akhirnya saya bisa menyampaikan terkait sejarah yang berkaitan dengan Mbah Sunan Giri, baik dari biografi beliaunya dan juga terhadap perjalanan beliau serta saat beliau menjadi seorang raja dan kepemerintahannya. Nah, jadi catatan ini bukan catatan dari luar Giri ya. Jadi catatan ini dicatat oleh keluarga dalam sendiri, yaitu Pangeran Sumenegoro yang pernah menjadi Raja Giri Keraton ke-9. Jadi ini catatan dalam, karena itu catatan lebih rinci daripada catatan-catatan yang sudah beredar di luaran ya. Nah, di sini saya berbagi kepada rekan-rekan. Untuk perjalanan kita lanjut lagi. Di Gunung Lepit ini beliau beruzlah selama 40 hari. Lah, kita tidak menemukan di mana lokasi batu persujudan, tapi di lokasi yang sudah mengalami pengerukan ini, di sini ada batu ya, ada bebatuan karang, bebatuan gunung yang tidak diangkat, yang tidak dibawa, dan ini cukup besar juga. Nih, batunya cukup besar juga. Bisa kita lihat juga dari dekat, ya dekat-dekat mungkin kelihatan. Nah, di sini. Bahan-bahan batu ini juga yang kemudian nantinya digunakan bahan sebagai pembuatan batu nisan, nisan tipikal atau nisan ciri khas serta nisan pakemnya Giri. Nah, mudah-mudahan batu-batu karang gunung seperti ini ya, gunung padas ya. Nah, di sini ini batu semuanya, yang tepat berada di tengah-tengah dari lokasi ini, atau bisa dikatakan berada di tengah-tengah dari lokasi Gunung Lepit ini. Apakah memang ini sengaja tidak diangkut ketika itu karena tidak bisa diangkut, ataukah memang sengaja ditinggalkan di sini karena tujuan tertentu? Begitu ya. Ataukah memang disinilah dulu tempat dari Mbah Sunan Giri beruzlah. Tempat batu ini yang digunakan sebagai tempat Mbah Sunan Giri duduk bersujud sholat ketika dalam uzlahnya itu di batu ini. Nah, kalau memang itu dimungkinkan, maka batu yang ada di depan kita ini bisa dijadikan sebagai tapak tilas, di mana ketika itu Mbah Sunan Giri dalam melakukan awal perjalanannya mencari tanah itu di Gunung Lepit ini. Jadi lokasi inilah lokasi pertama yang dituju oleh Mbah Sunan Giri dalam upaya beliau untuk mencari tanah tersebut. Jadi di sini batunya besar sekali ini rekan-rekan. Kalau nggak ada rumputnya ini bisa terlihat ini batunya. Karena mungkin di sini kita tidak menemukan yang lainnya lagi dan sebagai napak tilas, mungkin bisalah ini dijadikan sebagai penanda, ya, sebagai penanda bahwa di tempat inilah Mbah Sunan Giri pertama kali menginjakkan kaki beliau, pertama kali beliau melakukan uzlahnya untuk mencari tanah wasiat tersebut. Jadi di depan kita ini, jadi bisa dijadikan tempat sebagai tapak tilasnya, ya, agar kita tidak kehilangan sejarah, gitu. Nah, di gunung ini kemudian selama 40 hari beliau masih belum menemukan
kecocokan ya, dengan tanah yang dibawanya. Kemudian beliau berpindah lagi ke lokasi yang kedua, yaitu Gunung Batang, di mana Gunung Batang ini berada di sebelah selatan dari Gunung Lepit ini. Dan penamaan Gunung Batang sendiri sekarang ada pergeseran makna ya, menjadi nama Gunung Mangke Maesa, atau dikatakan sebagai Gunung Bangkai Kerbau begitu. Nah, itu yang perlu dibenahi, ya, yang perlu dibenahi bahwasanya nama Gunung Batang sendiri itu bukan Bangkai Maesa, tapi bukan dikatakan sebagai Gunung Batang ini adalah bangkai, bukan, tetapi Batang itu di masa lalu bermakna sebagai batu. Jadi Gunung Batang yang dulu ada di sini sekarang sudah rata, ini dominan dengan bebatuan, lebih banyak bahan-bahan dari bebatuannya daripada bahan dari tanahnya, karena itu diberi nama dengan Gunung Batang. Ya, mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait perjalanan pertama dari Mas Sunan Giri dalam beruzlah untuk mencari tanah wasiat yang dibawa oleh beliau dari ayah anda beliaunya. Jadi berada di sana rekan-rekan, mungkin bisa batu yang ada di sana bisa dengan sebagai ikon juga di sini, bahwa disinilah tapak tilas dari Mbah Sunan Giri dulu pernah melakukan istilahnya. Ikuti perjalanan saya selanjutnya menuju ke Gunung Batang, dan ada apa saja nanti di kisah selanjutnya dalam perjalanan Mbah Sunan Giri di Gunung Batang dan di tempat-tempat lainnya yang dilewati dan pernah ditempati oleh Mbah Sunan Giri dalam perjalanannya. Terima kasih pemirsa semuanya, rekan-rekan semuanya. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Ikuti penelusuran saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.